Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Mahfudhot. Karena kali ini kita melanjutkan bab yang kemarin, yaitu syair karyanya Syekh Mahmud Sami Basha Al-Barudi. Sebelumnya kita mengkaji perkataan beliau bahwa kehidupan itu menipu. Seandainya kita terlena dengan keindahan kehidupan atau bahkan dengan angan-angan kita, maka kita akan tertipu dengan kehidupan kita dan kita menyia-nyiakan umur kita. Maka pada saat ini kita akan melanjutkan dengan bait berikutnya, yaitu yas'al fata li umurin qad tadurru bihi wa laisa ya'lamu ma ya'ti wa ma yada'. Yas'al fata, seorang pemuda akan menempuh li umurin qad tadurru bihi, terhadap sesuatu yang justru akan membahayakannya. Artinya banyak sekali anak muda yang melakukan hal-hal yang justru tidak mereka sadari bahwa hal itu akan mencelakakan mereka. Tidak mereka sadari bahwa hal itu membuat mereka akan menyesal di kemudian hari. Walaisa ya'lamu, mereka tidak mengetahui mayati, apa yang akan mereka alami ya dari perbuatannya itu. Wa ma yada, dan mereka juga tidak menyadari apa yang sedang ia tinggalkan. Nah, maka dalam hal ini yang namanya waktu, itu kalau Syafi'i mengatakan al waktu kasaif fa illam taqta qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak menggunakannya, maka itu waktu akan menyembelih kita. Apalagi kalau waktu yang kita miliki kita gunakan untuk hal yang negatif, maka sudah pasti itu akibatnya seperti apa. Dimana kita menggunakan waktu ya untuk hal yang negatif, hal yang tidak baik, hal yang buruk, maka otomatis pada waktu itu ya sedang kita meninggalkan hal yang baik. Jadi itu sudah rumus. Ketika kita melakukan hal yang buruk, maka otomatis waktu itu kita sedang meninggalkan hal yang baik. Maka jangan sia-siakan umur kita, jangan sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang buruk ya. Jangankan yang buruk, untuk hal yang tidak bermanfaat saja itu kita sudah rugi. Kalau kita habiskan waktu untuk hal yang tidak ada gunanya. Makanya Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak penting, tidak ada gunanya. Nah, itu artinya ketika kita menggunakan waktu untuk hal yang tidak ada gunanya, maka itu rugi. Ya. Islam kita dianggap kurang baik. Apalagi kalau waktu yang kita miliki, usia yang kita miliki, ya, masa yang kita miliki kita gunakan untuk hal yang negatif, yang justru akan berbahaya bagi kita. Maka di bait ini seorang pemuda menempuh jalan atau menempuh sesuatu yang justru membahayakan baginya, dan dia laisa ya'lamu ma ya'ti wa ma ya'da wa ma yada. Dia tidak mengetahui apa yang akan ia hadapi, ya, perkara apa yang akan datang kepada dia, masalah seperti apa yang akan dia rasakan. Wa ma yada, dan dia tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang sedang ia tinggalkan. Maka konsekuensinya ya harus siap menerima resiko dari apa yang kita perbuat. Ya, siapa yang menanam maka dia akan memipit hasilnya. Nah itulah. Jadi jangan disia-siakan, karena yang namanya waktu atau usia itu jelas ada perhitungannya, akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang selanjutnya, ya ayyuhas sadir al muzwar min salaf. Wahai orang yang tertipu, orang yang congkak, orang yang tertipu dengan mensolap ya karena kesombongannya. Jadi dia tertipu dengan kehidupan karena kesombongannya, akibat dia kurang memiliki ilmu ya, sehingga dia menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang ia ketahui ya, tanpa didasari ilmu, yang pada akhirnya dia merasakan ya akibatnya. Kenapa? Karena dia menganggap sesuatu yang ia lakukan itu adalah baik bagi dia karena tidak tahu.
atau tanpa ilmu, yang sesungguhnya sebetulnya itu dia sedang melakukan hal yang merugikan. Karena di surat Al-Kahfi itu dijelaskan bahwa apakah kalian tidak ingin aku katakan tentang seseorang yang rugi? Ya. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maka alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia, melakukan hal-hal yang di luar daripada aturan, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan kebaikan. Nah ini ya artinya tertipu, ya tertipu dengan angan-angannya, tertipu dengan ketidaktahuannya, kekurangan ilmunya. Makanya di sini olabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimat, artinya memang selagi hidup manusia harus mencari ilmu, bagaimanapun caranya mencari ilmu. Karena kalau tidak, akhirnya kita akan menempuh hal yang kita anggap baik padahal kita sedang tersesat. Al-muzwar min salaf, ya. Karena dipalingkan karena kesombongan. Kalau orang yang sombong kan susah untuk dikasih tahu. Ya. Makanya definisi takabur itu adalah batrul haqqi wa ihtiqarin nas. Menolak kebenaran itu takabur. Ya. Apalagi dengan wahtiqorin nas, merendahkan manusia. Jadi bukan hanya merendahkan manusia yang namanya takabur, tapi bisa batrul haq, menolak kebenaran. Kenapa? Tadi karena sombong, ya. Saya lebih tahu, padahal tidak seperti itu. Mahlan fa innaka bil ayyami munkhadi. Berhati-hatilah engkau, karena sesungguhnya engkau tertipu dengan hari-harimu. Orang yang sombong, orang yang dipalingkan dari kebenaran karena kesombongannya, maka dia sebetulnya sedang tertipu dengan hari-hari yang ia miliki, yang ia lewati. Ya. Maka dakma yaribuka, tinggalkanlah apa yang kau ragukan. Wa khudh fi ma khuliqtalah, dan ambillah ya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Artinya tinggalkan angan-angan, tinggalkan keinginan, dan ambillah kehidupan takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini, terimalah. Allah menetapkan hal ini kepada kita, terimalah ini. Jangan pikir yang lain-lain. Artinya di sini kita harus pandai-pandai mensyukuri ya apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita diceritakan oleh Allah seperti apa, kita ditakdirkan oleh Allah seperti apa, maka kita harus ridho dengan seluruh takdir Allah ya. Tapi yang nggak boleh bagi kita adalah ridho kepada kezaliman manusia. Nah itu saja. Jadi takdir Allah untuk kita wajib kita ridhoi, wajib kita terima. Ambillah fima khuliqtalah wa khud. Ambillah fima khuliqtalah, apa yang telah Allah ciptakan untukmu. Nah itu. Jadi berjalan sesuai koridor, berjalan sesuai takdirnya saja. Ya, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wa khud fima khuliqtalah la'alla qalbaka bil imani yantafi, la'alla yantafi ya, semoga bermanfaat ya. Bil imani dengan iman, qalbaka terhadap hatimu, artinya semoga keimananmu bisa bermanfaat untuk meluruskan hatimu. Jadi dengan keimanan maka hati ini bisa terjaga ya. Jadi kalau ada istilah jagalah hati, artinya dengan iman kita akan bisa menjaga hati. Maka iman kita harus sampai bisa menjaga hati kita, jangan sampai salah ya. Apa tuh i'tikad dalam hati kita salah, apa yang di i'tikadkan oleh hati. Nah itu. Kemudian selanjutnya, innal hayata la thawbun sawfa takhla'uhu wa kullu thawbin idza marassa yankhali. Innal hayata, sesungguhnya kehidupan, la thawbun itu laksana pakaian, saufa takhla'uhu yang akan kau tanggalkan. Kehidupan ini laksana pakaian, artinya ada saatnya pakaian ini dipakai, ada saatnya pakaian ini dibuka. Nah, itu. Kehidupan pun seperti itu ya. Wa kullu thawbin idza marassa yankhali. Apalagi setiap pakaian ketika sudah rusak pasti itu akan dicopot, akan ditanggalkan, nggak akan dipakai lagi. Begitupun kehidupan. Ya. Ada saatnya kita hidup dan ada saatnya kita meninggalkan kehidupan. Semua sudah diatur oleh Allah.
Artinya selagi kita hidup maka manfaatkan dan gunakanlah untuk hal yang positif, hal yang baik, ya. Hal yang akan membuat kita menjadi gembira dan bahagia di kemudian hari. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan kita, ya, sehingga menyesal di kemudian hari. Karena tidak sedikit ya orang kafir itu ketika masuk ke alam barzah, ketika masuk ke apalagi ke jahanam, mereka ya meminta, memohon-mohon kepada Allah untuk kembali lagi ke dunia, ya, waktu sedikit saja. Jadi waktu sedikit saja itu dipinta, dimohon oleh mereka. Untuk apa mereka mohon waktu sedikit? Ya, fa asaddaqa wa akum minas solehin. Kami akan berbuat, kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah itulah. Jadi ketika waktu sudah habis, maka di sana tinggal penyesalan. Memohon seperti apapun gak ada gunanya. Ya, jangankan waktu sedikit, waktu yang lama saja saat ini mereka sia-siakan. Nah itu jangan sampai kita menyesali kemudian hari karena menyia-nyiakan kehidupan kita, usia kita saat ini yang sangat lama, sementara usia kita ini akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, dan kita akan menerima hasilnya. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.